Amankah Galbay aplikasi Aku Laku dan juga Kredivo dengan total sampai lebih dari 50 juta? Di sini saya mau bahas buat kalian semuanya, karena diketahui bahwasannya aplikasi Aku Laku dan juga aplikasi Kredivo adalah aplikasi yang mempunyai DC lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya Galbay di aplikasi Aku Laku dan juga aplikasi Kredivo, yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi pinjaman online terbesar juga di Indonesia. Salah satu aplikasi pinjaman online yang besar, yang mana diketahui bahwasanya dua aplikasi ini sudah terkenal banget yang namanya mempunyai DC lapangan di mana-mana. Nah, di sini saya mau bahas akan hal itu ya teman-teman semuanya. Dan bahkan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bahwasanya DC dari aplikasi Kredivo itu ternyata tidak mempunyai sertifikasi penagihan. Bahkan Aku Laku juga ada juga, tetapi itu tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak adalah aplikasi Kredivo. Nah, di sini saya mau bahas akan hal itu, apakah aman ketika kita itu Galbay di dua aplikasi ini. Dan di sini saya akan kasih solusinya juga buat teman-teman semuanya yang sedang Galbay di dua aplikasi ini, teman-teman. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi buat teman-teman semuanya perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwasanya setiap pinjaman berapapun nominalnya, karena teman-teman itu banyak yang nanyakan, baik itu 5 juta, 10 juta, 20 juta, atau bahkan lebih dari itu, semuanya resikonya sama ya. Kalian harus tahu dulu, pinjam 5 juta, pinjam 50 juta, resikonya sama. Kalian bakal didatangin DC, kalian bakal masuk klik OJK, kalian bakal ya didatangin DC kalau aplikasi tersebut punya DC lapangan. Kayak contoh Aku Laku dan juga Kredivo itu punya. Nah, berarti enak utang yang banyak dong bang? Jawabannya yes, karena mempunyai resiko yang sama. Atau Galbay yang banyak dong bang? Yes, jawabannya bener apa adanya aja. Galbay 100 juta sama Galbay 10 juta, sama nggak resikonya? Sama. Nama kalian masuk ke blacklist, terus kemudian bakal datangin DC. Utang yang 100 juta pun sama, akan masuk ke blacklist dan juga kalian bakal datangin DC. Sama aja kan? Nah, resikonya memang keduanya harus sama. Jadi, untuk berapapun nominalnya saya kategorikan resikonya hampir sama. Lalu kemudian apakah aman? Jawabannya sebenarnya aman-aman aja ketika kalian itu Galbay. Nah, tetapi dalam artian Galbay ini, kalau kalian memang nggak punya uang, silahkan Galbay. Kalian bisa membayar pokoknya aja juga boleh nanti kalau misalkan kalian mau bayar. Atau kalau kalian itu nggak punya uang sama sekali, untuk makan aja susah, Galbay aja. Kalau kalian punya uang silahkan bayar, kalau nggak punya uang ya sudah Galbay aja. Lalu kemudian apa aja yang harus kita persiapkan ketika Galbay di dua aplikasi ini, karena diketahui bahwasanya aplikasi ini sudah mempunyai DC lapangan. Artinya kalau kita reset HP, terus kemudian kita ganti nomor, dia akan datang ke rumah kita juga dong bang. Nah, di sini yang jadi pembahasan menarik, yaitu ketika kalian didatengin oleh salah satu DC ini atau dua-duanya, tolong banget pesan saya, jangan pernah kalian itu menjanjikan waktu untuk membayar. Contoh, nanti ya tanggal 20, tanggal 25, atau tanggal 30, tanggal 1, tanggal 15. Jangan pernah kalian menjanjikan tanggal untuk pembayaran kalian. Karena nantinya di situ akan datang terus sesuai janji yang kalian ucapkan. Oleh sebab itu jangan pernah. Terus solusinya gimana dong bang? Solusinya adalah kalian itu ketika didatangin DC salah satu aplikasi ini ataupun dua langsung, itu kalian bilang aja kalau punya uang. Jawabannya, kalaupun kalian itu bilang aja, kapan pastinya ya? Saya nggak bisa pastikan kapan saya punya uang. Kalau saya sore ini dapat uang 100 juta pun saya bayar. Kalau besok saya dapetin uang 100 juta pun saya bayar. Bilangnya seperti itu. Terus kalau nggak dapet uang, ya gimana mau bayar, orang ada duitnya? Kan susah, kan seperti itu. Nah, disitulah kalian itu ketika bilang ke DC-nya harus seperti itu. Dan perlu diingat bahwasanya ketika ada DC yang datang ke rumah kalian, itu kalian harus minta 3 hal terlebih dahulu. Pertama, identitas atau ID card. Itu nanti identitas dan juga ID card ini kalian persamakan, cocok enggak ID card dan juga identitas dari DC tersebut. Takutnya DC tersebut meminjam ID card orang lain, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah surat tugas. Dalam surat tersebut ada isinya nama kalian, tagihan yang harus dibayar, alamat kalian yang ditunjukkan secara spesifik untuk kalian, teman-teman semuanya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah sertifikasi penagihan. Sertifikasi penagihan ini wajib banget DC lapangan atau FC ini punya, teman-teman semuanya wajib punya. Kalau misalkan dari 3 hal ini DC tersebut tidak bisa menunjukkan, kalian jangan tangkepin dan jangan respon. Kalau nanti sudah ada semuanya dan kalian harus jawabannya harus sesuai, yaitu saya pengen bayar kalau ada uang. Jangan menjanjikan waktunya, teman-teman. Oke, pertama itu.
Terus kemudian aman nggak? Ya aman-aman aja, selagi kalian itu memang bener nggak punya uang, kan nggak kuat lagi untuk melakukan pembayaran gitu loh. Terus karena kalian itu sebenarnya minjem di aplikasi yang resmi OJK, kalian itu bakal dilindungin. Pertama itu. Terus kemudian data privasi kalian atau data pribadi kalian itu akan aman. Terus kemudian yang kedua adalah, kalaupun DC tersebut datang ke rumah, pastikan tidak ada, nggak bakalan terjadi juga, itu bersama RT, bersama RW itu nggak ada, bawa polisi apalagi, itu tidak ada sama sekali. Kalian jangan takut, jangan gemetar, jangan grogi ya. Karena di setiap kita minjam ke aplikasi manapun, itu ada yang namanya perlindungan konsumen ya teman-teman semua. Artinya nasabah itu adalah konsumen. Nah, di situ kalian itu dapat perlindungan, artinya sopan santun dari DC, terus kemudian dari tindak kriminal seperti ancaman, intimidasi dan yang lain sebagainya, semuanya dilindungi dan aman-aman aja, enjoy aja. Memang saya akuin untuk dua aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa dikatakan hampir banyak sekali DC-nya, atau bahkan hampir seluruh Indonesia ada. Tetapi jangan dijadikan sebuah ketakutan yang sangat besar, karena sebenarnya tugas DC ya hanya menagih. Bahkan kalau kita itu sudah kebal dan nggak bisa bayar-bayar ketika didatangin, DC itu akan nyerah dan akan capek teman-teman. Bakal capek juga, udahlah udah capek saya nagih ke orang itu pasti nggak mau bayar. Akhirnya ya sudah, mereka fokus ke nasabah yang lain aja gitu yang mau bayar. Kalau kalian berhasil menghadapi DC lapangannya. Nah, terus kemudian kalau DC call-nya gimana Bang? Ya kan kalian bisa ganti nomor HP, bisa reset HP kalian. Itu sudah clear ya teman-teman semuanya. Nah, kalau perlindungan inilah yang kita harapkan sebenarnya ketika kalian itu melakukan pinjaman online yang ada DC lapangannya. Karena terkadang, bukan terkadang, sangat banyak sekali teman-teman semuanya yang takut terhadap DC lapangannya, datang ke rumah itu. Satu, kalaupun dia hanya datang sendirian, kalian mungkin malu ketika ketemu tetangga, oh ini nih orangnya sering banget didatangin DC lapangan, atau orang-orang seperti itu. Akhirnya tetangga-tetangga kita tahu, mungkin itu yang membuat kalian malu. Dan tolong banget hilangkan rasa malu itu, hilangkan rasa kecemasan itu, hilangkan rasa ketakutan itu. Kalian harus jujur dan berterus terang apa adanya aja, baik di sekitar kalian, keluarga kalian. Karena kalau kalian itu tidak mau terus terang dan kalian itu terus berbohong, kalian sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Kalian merasa malu, kalian merasa tertekan, kalian sendiri yang akan menerima keburukannya atau resikonya gitu loh. Coba kalau kalian berpikir, saya malu nih nanti kalau misalkan didatengin DC, banyak tetangga yang tahu dan yang lain sebagainya. Akhirnya kalian karena nggak punya uang, mencari dana talangan, lawan gali lubang tutup lubang. Ketika sudah masuk gali lubang tutup lubang, disitulah hutang kalian itu tidak akan kapanpun, sampai kapanpun tidak akan lunas. Bahkan bukan lagi satu DC yang datang, bisa jadi nanti 10 DC datang ke rumah kalian karena kalian gali lubang tutup lubang gitu loh. Semakin banyak aplikasi yang dipinjam, semakin banyak tekanan, semakin banyak DC yang menagih kalian, dan dari situlah jurang kematian jiwa kalian itu ada. Kenapa? Ya stres, depresi, nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu keluar tetangga karena malu dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalian aman jika kalian bisa mengatasinya. Seperti itu loh. Kalau kalian itu, saya katakan tidak aman kalau kalian tidak mau mengatasinya. Mengatasinya bagaimana? Saya tanyakan dulu kepada diri kalian. Kalian berani atau tidak? Kalau berani, aman. Kalau enggak, kalian masuk dalam jurang. Udah seperti itu aja. Jadi, untuk aman atau tidaknya tergantung dari diri kalian. Berani enggak? Masalahnya itu aja. Di dalam diri kalian. Berani atau tidak. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan teman-teman semuanya yang masuk ke Instagram saya ataupun ke kolom komentar. Dan kalau kalian itu pengen menanyakan sesuatu, boleh kalian tinggal tulis aja di kolom komentar video ini, atau kalian DM langsung aja ke Instagram saya, boleh. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.